Ngesti Pandowo menjadi salah satu komunitas wayang orang yang masih eksis sampai saat ini di Indonesia. Kelompok kesenian wayang orang yang sudah berusia hampir 86 tahun ini rutin menyelenggarakan pertunjukan setiap akhir pekan di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Ngesti Pandowo didirikan oleh Ki Sastro Sabdo pada 1 Juli tahun 1937 di Mauspati, Madiun. Pada saat itu, terdapat pasar malam yang bernama Pasar Malam Oranye di daerah tersebut. Panitia dari Pasar Malam Oranye sebagian besar merupakan orang Belanda. Akhirnya, kelompok wayang orang Ngesti Pandowo tampil pertama kali pada Pasar Malam Oranye dengan lakon Indang Werti Ningsih. Kebetulan salah satu panitia orang Belanda itu ada yang fasih bahasa Jawa. Oleh pimpinan Ngesti Pandowo waktu itu Ki Sastro Sabdo itu diajak main bareng. Dia dijadikan Werkudara. Ki Sastro Sabdo menjadi pendiri, pemilik sekaligus pemain dalam kelompok wayang orang Ngesti Pandowo. Selain itu, terdapat 4 orang yang mendampingi beliau dalam menjalankan komunitas wayang orang tersebut. Waktu itu beliau itu sebagai Petro pelawak itu, Petro. Kemudian di samping itu ada 4 yang mendampingi beliau. Yang pertama itu Kinarto Sabdo, yang dalam kondang itu mungkin pernah dengar ya. Kemudian Ki Darso Sabdo, Ki Kusni, dan Ki Sastro Sudirjo. Keempat orang tersebut memiliki peran mereka masing-masing. Yang pertama, Kinarto Sabdo pada saat itu memiliki jabatan sebagai penggendang. Lalu yang kedua, Ki Darso Sabdo berperan sebagai gareng. Lain halnya dengan Ki Kusni yang pada saat itu berperan sebagai sutradara. Dan yang terakhir, Ki Sastro Sudirjo bertindak sebagai administrator. Komunitas wayang orang Ngesti Pandowo mencapai puncak karirnya pada tahun 1937 sampai 1945. Kemudian, pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kondisi negara Indonesia masih belum kondusif, sehingga kelompok Ngesti Pandowo sempat berhenti untuk tampil. Kemudian, mereka kembali tampil pada tahun 1950. Pada awal tahun 1950, kota pertama yang dikunjungi oleh kelompok ini adalah kota Semarang. Pada saat itu, terdapat pasar malam di Stadion Diponegoro, Semarang, sehingga mereka memutuskan untuk tampil di tempat tersebut. Tahun 50 itu kota pertama kali yang disinggahi adalah di kota Semarang. Waktu itu main di Stadion Diponegoro, tahu ya? Yeah. Di situ kebetulan ada pasar malam, main di situ dari tahun 50 sampai tahun 54 itu keliling di Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah. Nah, sampai tahun 54 itu didengar oleh wali kota Semarang waktu itu, yang namanya Pak Hadi Subenor Sosrowerdoyo. Itu Ngesti Pandowo ditawari tempat. Dan sekarang permainan aja main di Gedung Gris. Jadi Gedung Gris itu sekarang yang jadi Paragon tuh. Pada tahun 1962, kelompok wayang orang Ngesti Pandowo sempat diundang oleh Presiden Soekarno untuk tampil di Istana Negara. Selain itu, di tahun yang sama, kelompok Ngesti Pandowo diberikan piagam Wijaya Kusuma oleh Presiden Soekarno. Namun, pada awal tahun 70-an, kelompok wayang orang Ngesti Pandowo sempat mengalami kemunduran serta penurunan jumlah penonton.
Hal ini dikarenakan pada saat itu, pemerintah mulai gencar memperkenalkan satelit televisi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pada saat ini hanya tersisa 4 kelompok wayang orang yang masih eksis sampai saat ini. Kelompok wayang orang tersebut adalah kelompok wayang orang Barata yang berlokasi di Jakarta, kemudian kelompok wayang orang Sriwidari dan RRI Solo yang berlokasi di Surakarta, serta yang terakhir adalah kelompok wayang orang Ngesti Pandowo yang berlokasi di Semarang. Setelah 86 tahun berdiri, komunitas wayang orang Ngesti Pandowo masih tetap eksis hingga saat ini. Pada 17 Juni 2023, komunitas wayang orang Ngesti Pandowo kembali menggelar penampilannya dengan judul Angkara Sena. Penampilan tersebut digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Terdapat 2 jenis tiket yang ditawarkan kepada penonton, yaitu tiket reguler dan juga VIP. Tiket kategori reguler dijual dengan harga Rp30.000, sedangkan tiket VIP dijual dengan harga Rp40.000 per tiket. Penampilan pada hari ini dibawakan oleh sutradara Ki Paminto dengan lakon utama yaitu Rama, Sinta, serta Rahwana. Penampilan tersebut merupakan kolaborasi antara pemain komunitas wayang orang Ngesti Pandowo dan juga mahasiswa seni tari Universitas Negeri Semarang. Mengangkat cerita Prabu Rahwana yang ingin menguasai Sinta, namun Prabu Rahwana tidak mau menerima nasihat dari siapapun, sehingga dirinya harus turun tangan sendiri. Rahwana sendiri pada akhirnya gugur dalam peperangan akibat kesalahannya sendiri. Dalam penampilan ini terdapat total 70 orang antara pemusik serta pemain wayang orang. Selain itu, terdapat 14 orang penari yang merupakan mahasiswi seni tari Universitas Negeri Semarang. Para pemain wayang orang Ngesti Pandowo sudah termasuk ke dalam kategori pemain profesional, sehingga mereka tidak memerlukan latihan khusus sebelum mereka tampil. Kecuali jika terdapat kolaborasi antara kelompok wayang orang Ngesti Pandowo dengan kelompok yang lain. Sebagai seorang sutradara, Ki Paminto mempunyai peran untuk menentukan karakter pada setiap pemain wayang orang. Dan sutradara syarat utamanya kan harus sangat mengenal betul pemainnya ya. Pemainnya baik dari karakter harian, baik skill yang dimiliki, ataupun gandar itu apa ya, fisiklinya, bentuknya ini cocoknya jadi apa, sangat paham betul itu baru bisa orang ini tinggi besar, misalnya tinggi besar kalau cocoknya jadi Rahwana, ini yang perawakan cewek perawakannya bagus terus lembut itu cocok jadi Dewi Sinta, kira-kira begitu. Sebelum memulai pertunjukan, para pemain akan melakukan make up serta menggunakan kostum yang sesuai dengan karakter yang mereka perankan masing-masing. Selain itu, sutradara akan memastikan para pemainnya sudah melakukan make up serta menggunakan kostum yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Ditemui di balik panggung, salah satu pemeran wayang orang yang merupakan mahasiswa seni tari Universitas Negeri Semarang, Siti Widyastuti menjelaskan bahwa sebagai pemeran wayang orang, selain harus bisa memerankan karakternya, dirinya juga harus mampu melakukan make up serta menggunakan kostumnya sendiri. Kalau make upnya tuh kayak sendiri atau ada yang make up sendiri, make up sendiri dibantu dengan tutor dari pelatih tentunya gitu. Tapi pelatih hanya mencontohkan satu orang aja dan sebelah, nanti kita lainnya ngikut aja gitu. Oh bikin kanannya gini berarti kiri harus sama dong gitu. berarti selain bisa tampil bisa make up juga? Iya dong, kostuman juga harus sendiri, ya kali nungguin muanya, nanti penarinya 10, acaranya jam berapa nanti nggak selesai. Kalau penari memang harus dituntut bisa make up sendiri, kostuman sendiri gitu.
Siti Widyastuti mengakui ini adalah kali pertama dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjadi lakon, yaitu Sopo Kenoko yang merupakan adik dari Rahwana yang memiliki wujud ular. Dirinya mengaku merasa tertantang karena biasanya dirinya hanya berperan sebagai penari atau bedayan saja. Berbeda dengan Siti Widyastuti, kami juga menemui Iqbal yang merupakan pemain wayang orang profesional dari komunitas Ngesti Pandowo. Iqbal bercerita bahwa alasan utama dirinya ikut terlibat bermain wayang orang akibat tradisi turun-temurun. Seluruh anggota keluarganya merupakan pemain wayang orang, mulai dari kakek, bapak, hingga akhirnya turun ke dirinya. Iqbal juga bercerita bahwa setiap kali tampil, dirinya merasa ada kendala terkait dengan dialognya, karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Jawa halus. Hafalnya tuh karena sering tampil atau emang pernah belajar? Ya kalau belum bisa dikasih tag. Kalau udah bisa ya langsung. Dirinya mengaku walaupun sudah sering tampil sebagai wayang orang, namun masih sering saja lupa dialog ketika berada di atas panggung. Ketika lupa dialog, dirinya akan merasa bingung harus melakukan apa pada saat di atas panggung. Terdapat berbagai motivasi yang dimiliki oleh penonton dalam menonton pementasan wayang orang tersebut. Sebagian besar penonton yang hadir bertujuan untuk mendukung rekannya sesama mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang ikut serta melakukan pementasan. Nah, kalau dari aku sendiri memang dari kecil udah suka banget yang berbau Jawa. Jadinya sampai sekarang pun karena kita notabene yang masih generasi muda, jadinya kita juga harus bisa itu ya meneruskan kita meneruskan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami temukan, berbanding lurus dengan data yang dihasilkan oleh medianeliti.com. Berdasarkan penelitian motif penonton-menonton pagelaran wayang orang, sebagian besar penonton bertujuan untuk melestarikan kebudayaan serta kesenian lokal. Sebanyak 70% narasumber menyadari bahwa kebudayaan dan kesenian tradisional merupakan hal yang penting. Sementara, hanya 20% dari seluruh narasumber yang benar-benar menyukai pagelaran wayang orang, serta sisanya hanya bertujuan untuk refreshing. Kami menyebarkan sebuah form survei kepada beberapa narasumber. Kemudian berdasarkan data yang kami kumpulkan, hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 94,7% dari total 39 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui kesenian wayang orang. Sementara, sebanyak 22 orang menyatakan bahwa mereka pernah menonton wayang orang, dan sisanya tidak pernah. Rata-rata, mereka mengetahui kesenian wayang orang berdasarkan pelajaran dari sekolah. Kemudian di urutan kedua, mereka mengetahui kesenian wayang orang setelah menonton pagelaran wayang orang secara langsung. Di posisi ketiga, mereka mengetahui wayang orang berasal dari media sosial. Di sisi lain, kami berhasil mengumpulkan berbagai pendapat masyarakat terkait seberapa besar mereka mengetahui kesenian wayang orang, serta seberapa besar frekuensi mereka menonton wayang orang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa masyarakat jarang sekali menonton wayang orang, dan kebanyakan dari mereka tidak begitu paham dengan dialog serta jalan cerita yang ditampilkan. Terakhir kali itu kalau nggak salah ya, seingatku itu waktu SD. Oh, lama Iya, ya? udah lama itu kayaknya kalau nggak salah sekitar kelas 5 SD. Terus apa yang pada saat itu kenapa kamu memutuskan untuk menonton wayang orang? Sebenarnya kenapa aku menonton wayang orang itu sendiri, karena wayang orang itu merupakan salah satu bagian dari pertunjukan yang diadakan oleh kelenteng yang saya ikuti kebetulan. Nah, jadi ketika ada acara, kelenteng biasanya akan semacam menanggap wayang orang itu. Cuman di satu sisi juga saya sendiri merasa tertarik karena cerita-cerita dari wayang orang itu juga lucu. Saya biasanya kan yang dibawakan itu cerita-cerita tentang Punokawan nih, itu lumayan menghibur sih menurut saya.
Pada saat ini, kesenian wayang orang sudah mengalami penurunan jumlah penonton yang sangat signifikan. Hal ini karena bagi sebagian anak muda, kesenian wayang orang sudah dianggap kuno. Selain itu, penggunaan bahasa Jawa krama menyebabkan anak muda sulit memahami dialog yang sedang ditampilkan. Namun, jika wayang orang dapat dikembangkan menjadi lebih modern, pastinya terdapat segmen masyarakat tertentu yang akan menyukai kesenian tersebut. Kalau saya jujur kurang mengikuti perkembangannya, namun ketika melihat pengalaman saya dulu, saya nonton wayang orang itu kan SMP atau SMA. Dengan kata lain, sebenarnya untuk anak-anak yang seusia SMP, SMA itu punya potensi untuk tertarik di wayang orang. Buktinya apa? Buktinya saya sendiri. Gio sendiri berpendapat, apabila kesenian wayang orang mau dilestarikan, pastinya akan ada segmen pasarnya, tergantung pada usia-usia tertentu. Tetapi, yang menjadi masalah pada saat ini adalah siapa orang yang hendak memainkan kesenian wayang orang tersebut. Komunitas wayang orang Ngesti Pandowo sendiri menghadapi tantangan baru ketika memasuki masa pandemi COVID-19. Walaupun di tengah masa pandemi, komunitas wayang orang ini tetap menampilkan pagelaran wayang orang walaupun secara online. Bagi mereka, tantangan tersebut adalah inovasi baru. Mereka membuat studio dengan green screen yang digunakan untuk menampilkan pagelaran wayang secara live streaming. Secara penampilannya. Ya perbedaannya pas pandemi saja, gitu. Pandemi karena memang mau tidak mau harus beda kan begitu, karena semua dibatasi. Sehingga kita harus punya ide bagaimana tetap bisa tampil lewat online kan begitu. Okay. Tapi ketika masa pandemi katakanlah sudah berlalu dan kembali normal, ya udah kembali seperti semula, tidak ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya lebih semangat gitu, okay? Karena kan telah lama libur, tapi untuk hal teknik masih sama. Sampai saat ini, kepemimpinan komunitas wayang orang Ngesti Pandowo telah sampai ke generasi ke-7. Selama lebih dari setengah abad, komunitas ini sudah mampu mempertahankan eksistensi mereka. Mereka berharap agar instansi terkait atau pemerintah dapat membantu mereka agar komunitas ini dapat tetap lestari serta berkembang. Mereka mengatakan bahwa bantuan yang dibutuhkan tidak melulu soal materi. Mereka juga berharap adanya bantuan fasilitas yang diberikan kepada kelompok ini agar mereka dapat tetap tampil untuk menghibur masyarakat. Lalu, bagi masyarakat, komunitas Ngesti Pandowo juga berharap supaya anak-anak sekolah dapat sering melihat pertunjukan mereka. Hal ini supaya mereka mengenal bahwa pentas wayang orang yang dilakukan pada saat ini tidak seperti zaman dahulu lagi, dan mereka tetap bisa melestarikan kebudayaan tradisional seperti wayang orang yang ditampilkan oleh komunitas Ngesti Pandowo.